Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang apa yang telah kami amati setelah semester ini, yang berhubungan tentang bahan kimia obat dalam obat tradisional, tepatnya dexamethasone dalam obat tradisional. Dan pembahasan ini, kami akan membahas berita penyalahgunaan bahan kimia obatnya dexamethasone di Indonesia. Selanjutnya, struktur obat dexamethasone sendiri dan fungsinya. Selanjutnya, tentang bagaimana kita mengidentifikasi dexamethasone tersebut, di mana kita akan mendapatkan bahan pembanding untuk meneliti dexamethasone tersebut. Dan yang terakhir, kita akan memberikan kesimpulan dari apa yang telah kami amati selama setengah semester ini. Di slide ini saya akan memberikan contoh mengenai kasus bahan kimia obat dalam obat tradisional. Pada bulan Oktober tahun 2024, BPOM RI mengungkap adanya agen pabrik ilegal obat bahan alam di Kabupaten Kampar Riau yang memproduksi jamu dengan merek dagang jamu Dwi Pacap Tawon Klanceng Pegalino dan Pegalino Asam Urat Cap Jago Joyokusumo. Dari hasil pengujian, produk jamu tersebut terbukti positif mengandung bahan kimia obat, yaitu dexamethasone, paracetamol, dan piroxicam. Selain itu, produk jamu ini tidak memiliki izin edar BPOM, serta tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu produk. Nah, dexamethasone, paracetamol, dan piroxicam ini, jika tidak dikonsumsi secara tepat, dapat beresiko menimbulkan efek samping seperti gangguan pertumbuhan, osteoporosis, gangguan hormon, hepatitis, hingga gagal ginjal dan kerusakan hati. Nah, pelaku dari pelanggaran tersebut dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak sebesar 5 miliar rupiah sesuai pasal 435 Jangto pasal 138 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, pada video ini pembahasan mengenai bahan kimia obat yang difokuskan ini adalah zat aktif dexamethasone. Struktur kimia dari dexamethasone terdiri dari inti steroid dengan 4 cincin siklik yang saling terhubung, A, B, C, dan D. Berikut adalah beberapa fitur penting dalam strukturnya. Yang pertama ada cincin A, memiliki gugus delta 1, ikatan lengkap antara C1 dan C2 yang dapat meningkatkan aktivitas antiinflamasi. Yang kedua ada cincin B, yang mengandung gugus 9 fluoro yang dapat meningkatkan potensi obat dan mengurangi efek mineral kortikoid. Selanjutnya, pada dexamethasone terdapat cincin D, yang dimana cincin D sendiri memiliki metil 16, gugus 16 metil, yang membantu mengurangi retensi natrium dan efek samping mineral kortikoidnya. Selanjutnya, dexamethasone juga memiliki gugus fungsi keton pada C3 dan gugus fungsi hidroksi pada C11. Kedua gugus fungsi ini berperan dalam aktivitas glukokortikoidnya dalam dexamethasone ini. Yang terakhir, terdapat gugus samping C17, C21 yang terdiri dari rantai hidroksil dan rantai karbonil. Gugus ini berkontribusi pada sifat farmakokinetikanya. Terdapat beberapa metode pengujian yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan dexamethasone di dalam sampel jamu. Yang pertama ada metode kromatografi lapis tipis atau KLT, dan yang kedua ada metode spektrofotometri UV visible atau UV-Vis. Metode kromatografi lapis tipis atau KLT dapat dilakukan dengan cara yang pertama dilakukan persiapan bahan dan alat. Sampel yang digunakan adalah jamu penggemuk badan merek X, Y, dan Z. Bahan kimia yang digunakan adalah dexamethasone BPFI sebagai baku pembanding, kloroform, metanol, etil asetat, toluen, dan aquades. Alat yang digunakan adalah plat silika gel GF254, chamber atau bejana kromatografi, pipet kapiler, lampu UV 254 nanometer dan 365 nanometer, serta alat pengering. Selanjutnya dilakukan pembuatan larutan uji dan pembanding. Yang pertama dibuat larutan uji A yang berisi sampel. Sampel jamu diekstraksi dengan campuran kloroform dan metanol dengan perbandingan 9:1.
Kemudian dikocok selama 30 menit, lalu disaring dan diuapkan hingga volumenya kurang lebih 5 ml. Yang kedua, dibuat larutan uji B yang berisi sampel dan baku pembanding. Sampel ditambahkan sebanyak 10 mg dexamethasone BPFI sebagai kontrol positif. Kemudian diproses seperti larutan uji A. Dan yang ketiga, dibuat larutan C yang berisi baku pembanding. Dexamethasone 0,1% bobot per volume dilarutkan dalam kloroform dan metanol dengan perbandingan 9:1. Yang terakhir, dilakukan pelaksanaan KLT. Pertama-tama, larutan ditotolkan menggunakan pipet kapiler secara naik. Setelah itu, plat dimasukkan ke dalam bejana jenuh hingga fase gerak naik. Setelah itu, plat dikeringkan lalu diamati di bawah sinar UV dengan 254 nanometer dan 365 nanometer, lalu dilakukan perhitungan nilai RF. Terus setelah itu dilakukan analisis data dan kesimpulan. Nilai RF dari dexamethasone baku yaitu sebesar 0,53. Terus nilai RF sampel X-nya sama dengan 0,34 dan nilai RF sampel Z-nya sama dengan 0,53. Sampel Y tidak ada bercak. Nah, dari hasil uji menandakan ANOVA dan uji Duncan untuk melihat perbedaan signifikan antara sampel. Kesimpulannya, sampel X dan Z mengandung dexamethasone atau terdeteksi dengan KLT dan memiliki RF mendekati baku. Yang kedua, sampel Y tidak mengandung dexamethasone. Ketiga, keberadaan dexamethasone dalam jamu bertentangan dengan peraturan BPOM dan dapat menimbulkan risiko kesehatan serius. Lalu pada pembuatan larutan baku, dexamethasone sebanyak 50 mg dilarutkan menggunakan metanol untuk menghasilkan konsentrasi 1000 ppm, lalu diecerkan untuk menghasilkan konsentrasi lebih rendah yaitu 100 ppm. Lalu dexamethasone ini larutannya dimasukkan ke dalam kuvet, lalu diuji menggunakan alat spektrometer UV vis dengan panjang gelombang maksimum 239 nanometer. Selanjutnya yaitu adalah pembuatan kurva kalibrasi. Pertama-tama, hal yang dilakukan adalah larutan dexamethasone dengan konsentrasi 5 ppm, 10 ppm, 13 ppm, dan 15 ppm dimasukkan ke dalam kuvet. Setelah itu diukur panjang gelombangnya. Panjang gelombang yang didapatkan adalah panjang gelombang maksimum pada 239 nanometer menunjukkan hubungan linier antara konsentrasi dan absorbansi. Y sama dengan 0,0374x. Lalu dibuat pembuatan larutan sampel. Pertama-tama, sampel jamu dengan berat 300 mg dimasukkan ke dalam metanol, lalu disaring dan filtratnya diencerkan untuk dianalisis. Pada analisis kualitatif dan kuantitatif, pada analisis kualitatif diuji menggunakan panjang gelombang 200-400 nanometer, sedangkan pada kuantitatif menggunakan panjang gelombang 239 nanometer. Pada hasil pengujiannya, hasil analisis menunjukkan bahwa semua sampel jamu pegalino dari e-commerce positif mengandung dexamethasone dengan konsentrasi bervariasi antara 1,143% hingga 2,492%. Adapun cara mendapatkan bahan baku pembanding dari marketplace X-Invalab Marker. Baku pembanding sendiri merupakan suatu bahan dengan kemurnian tertentu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengujian suatu analit dalam sampel. Baku pembanding kimia merupakan senyawa kimia penting yang dibutuhkan dalam pengujian. Untuk menjamin validitas hasil, marketplace khususnya seperti Invalab dan Marker menyediakan berbagai kebutuhan seperti bahan kimia, reagen, dan standar analitis. Selanjutnya, adapun alur layanan Invalab. Pertama-tama, dilakukan registrasi dan login. Proses dimulai dengan registrasi akun di platform Invalab. Setelah registrasi, pengguna melakukan login untuk mengakses layanan yang tersedia. Setelah itu, dilakukan pemilihan ada layanan dan uji profesiensi. Untuk yang layanan, pengguna memilih jenis layanan yang dibutuhkan antara lain seperti hewan uji, baku pembanding, dan kultur mikroba. Setelah itu dilakukan pendaftaran. Pengguna mengisi formulir pendaftaran yang diperlukan untuk layanan yang dipilih. Proses pendaftaran ini mungkin melibatkan pengisian informasi detail terkait sampel yang dibutuhkan pengujian.
Setelah itu dilakukan pembayaran. Pengguna melakukan pembayaran sesuai dengan biaya layanan yang dipilih. Proses pembayaran ini umumnya dilakukan secara online melalui platform yang disediakan. Setelah itu melakukan konfirmasi pembayaran. Setelah pembayaran berhasil, pengguna menerima konfirmasi pembayaran. Konfirmasi ini menandakan bahwa pembayaran telah menerima dan proses layanan akan dilanjutkan. Selanjutnya, ada penerima sampel atau baku pembanding. Sampel atau baku pembanding yang akan diuji, dikirim atau diterima oleh pihak Invalab. Proses ini mungkin melibatkan pengiriman fisik atau pengiriman data tergantung pada jenis layanan. Selanjutnya, ada pun pemilihan uji profisiensi. Pengguna dapat melihat jadwal pengujian atau mengikuti uji profisiensi yang diselenggarakan oleh Invalab. Uji profisiensi bertujuan untuk memastikan kualitas dan akurasi pengujian. Setelah dilakukan cek jadwal, selanjutnya ada pendaftaran. Jika mengikuti uji profisiensi, pengguna mendaftarkan diri untuk mengikuti pengujian tersebut. Setelah itu, evaluasi hasil akhir. Setelah pengujian selesai, hasil akhir dievaluasi oleh pihak Invalab. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan validitas dan akurasi hasil pengujian. Setelah itu, menunggu hasil. Penggunaan menunggu hasil akhir pengujian yang akan disampaikan oleh Invalab. Waktu tunggu hasil tergantung pada jenis layanan dan kompleksitas pengujian. Pengambilan hasil. Setelah hasil selesai, maka hasil tersebut akan diberikan kepada pengguna. Dari kedua jurnal penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak jamu yang mengandung bahan kimia obat atau BKO yang dilarang, menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen. Zat aktif yang diuji dalam kedua penelitian ini adalah dexamethasone, yaitu obat golongan kortikosteroid yang memiliki aktivitas antiinflamasi dan imunosupresif. Penggunaan dexamethasone tanpa pengawasan medis dapat menyebabkan efek samping serius seperti osteoporosis, moon pace, gangguan hormonal, serta kerusakan ginjal dan hati. Kedua jurnal ini membahas analisis keberadaan dexamethasone dalam produk jamu yang dijual secara online. Dokumen pertama meneliti jamu pegalinu dari e-commerce menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis. Hasilnya menunjukkan bahwa semua sampel yang diuji, yaitu sampel A, sampel B, sampel C, dan sampel D, mengandung dexamethasone dengan kadar bervariasi, di mana sampel C memiliki kadar tertinggi yaitu 2,492% dan sampel A merupakan sampel terendah yaitu 1,143%. Dokumen kedua mengidentifikasi dexamethasone dalam jamu penggemuk badan yang dijual di Shopee menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT. Dari ketiga sampel yang diuji yaitu sampel X, sampel Y, dan sampel Z, kedua sampel yaitu sampel X dan Z terbukti mengandung dexamethasone, sedangkan sampel Y negatif mengandung dexamethasone. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak jamu yang mengandung bahan kimia obat atau BKO yang dilarang, menimbulkan resiko kesehatan bagi konsumen.